Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Revalina Mayang dengan NIM 41142209, kelas C, Prodi Pendidikan Matematika, jurusan Matematika, Universitas Negeri Gorontalo. Teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu persamaan kuadrat dan bagaimana cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat? Kalian penasaran? Yuk kita simak materi berikut ini. Teman, langsung saja kita akan mempelajari tentang persamaan kuadrat. Nah, sebelum kita masuk pada materinya, di sini saya akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik setelah menonton video ini. Yang pertama, memahami apa itu persamaan kuadrat. Yang kedua, mengetahui bentuk umum persamaan kuadrat. Dan yang ketiga, mengetahui cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Dan yang keempat, mengetahui cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan kuadrat sempurna. Dan yang kelima, mengetahui cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Nah, teman-teman, pada materi persamaan kuadrat ini ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, definisi persamaan kuadrat. Dan yang kedua, bentuk umum dari persamaan kuadrat. Dan yang ketiga, cara menentukan akar persamaan kuadrat. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, definisi persamaan kuadrat. Apa sih itu persamaan kuadrat? Nah, persamaan kuadrat adalah salah satu persamaan matematika dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Nah, ini berarti persamaan kuadrat itu adalah persamaan matematika yang dimana di dalam persamaan tersebut terdapat variabel yang mempunyai pangkat paling tinggi itu pangkat 2. Begitu. Jadi kalau di dalam persamaan tersebut ada pangkat 3 dan seterusnya ke atas, berarti itu bukan persamaan kuadrat. Nah, jadi persamaan kuadrat itu pangkatnya paling tinggi itu pangkat 2. Oke, sampai di sini sudah paham kan definisi dari persamaan kuadrat? Baik, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya bentuk umum dari persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat itu AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Di mana A tidak sama dengan 0. Nah, A di sini adalah koefisien dari variabel X pangkat 2. Kemudian B adalah koefisien dari variabel X. Dan C adalah nilai konstanta. Oke, agar lebih paham lagi, ayo kita lihat contoh berikut ini. Ada persamaan 5x pangkat 2 tambah 9x tambah 6 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan menentukan berapa nilai A, B, dan C. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, nilai A adalah koefisien dari variabel X pangkat 2. Jadi kita lihat di persamaan ini, variabel X pangkat 2, koefisiennya itu berapa? Nah, koefisiennya adalah 5. Kemudian, nilai B. Nilai B adalah koefisien dari variabel X. Kita lihat variabel X, koefisiennya adalah 9. Setelahnya kita lihat konstantanya. Konstantanya adalah 6. Oke, mudah kan? Nah, untuk lebih pahamnya lagi, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ada persamaan X pangkat 2 tambah 4X kurang 8 sama dengan 0. Nah, kita akan menentukan nilai A, B, dan C-nya. Nah, nilai A-nya adalah koefisien dari X pangkat 2. Nah,
koefisien dari X pangkat 2 ini adalah 1, hanya saja tidak tertulis. Jadi A-nya adalah 1. Kemudian nilai B-nya, kita lihat koefisien dari X itu adalah 4 dan C-nya adalah -8. Kenapa -8? Karena di sini ada tanda minus atau tanda negatif. Oke, sampai di sini sudah paham kan? Baik, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Min X pangkat 2 kurang 3X tambah 10 sama dengan 0. Nah, kita lihat koefisien dari X pangkat 2 di sini adalah -1. Kemudian koefisien dari X adalah -3 karena ada tanda min. Dan konstantanya adalah 10. Oke, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. 4X pangkat 2 tambah 7X sama dengan 0. Nah, kita lihat nilai A-nya yaitu 4. Kemudian nilai B-nya itu 7. Nah, di sini berbeda dengan soal yang sebelumnya. Di sini tidak ada nilai konstantanya. Berarti nilai C-nya adalah 0. Oke, lanjut lagi ke contoh berikutnya. 2X pangkat 2 kurang 15 sama dengan 0. Nilai A-nya adalah 2. Nah, di sini kita lihat nilai B-nya tidak ada karena tidak ada variabel X. Jadi nilai B-nya adalah 0. Dan nilai C-nya adalah -15. Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang berikutnya. Di sini ada persamaan min 2X pangkat 2 kurang 3X sama dengan 5. Nah, pada persamaan ini agak berbeda dari persamaan-persamaan pada contoh yang sebelumnya. Nah, karena di sini hasilnya tidak sama dengan 0. Mengapa demikian? Karena ini belum termasuk ke bentuk umum dari persamaan kuadrat yang ini. Nah, jadi untuk menyelesaikan ini, kita terlebih dahulu mengubah persamaan ini ke dalam bentuk umum. Bagaimana caranya? Nah, dengan cara kita kedua ruas ini kita kurangi dengan 5, sehingga kita dapatkan persamaan min 2X pangkat 2 kurang 3X kurang 5 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah gampang menentukan A, B, dan C-nya. Nah, jadi nilai A-nya adalah -2. Kemudian nilai B-nya adalah -3. Dan nilai C-nya adalah -5. Oke, sampai di sini sudah paham kan? Sekarang kita lanjut ke cara menentukan akar persamaan kuadrat. Nah, untuk menentukan akar persamaan kuadrat ada 3 cara. Yang pertama dengan cara pemfaktoran. Kemudian yang kedua bisa dengan menggunakan kuadrat sempurna. Kemudian yang ketiga menggunakan rumus ABC. Oke, jadi kita akan bahas terlebih dahulu cara pemfaktoran. Nah, cara pemfaktoran ini ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama, AX pangkat 2 tambah BX sama dengan 0. Maka X dikali AX tambah B sama dengan 0. Nah, X kali AX tambah B ini adalah faktor dari persamaan yang di atas. Karena X kali AX kan AX pangkat 2. Kemudian X kali B itu sama dengan 0. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Tentukan akar-akar penyelesaian dari 2X pangkat 2 tambah 2X sama dengan 0. Nah,
untuk menyelesaikan ini, terlebih dahulu kita cari faktor dari 2x pangkat 2 tambah 2x sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan x dikali 2x tambah 2 sama dengan 0. Mengapa demikian? Karena x dikali 2x kan 2x pangkat 2. Kemudian x kali 2 yaitu 2x. Nah, selanjutnya kita tinggal cari deh akar-akarnya. X sama dengan 0 atau 2x tambah 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan nilai x1-nya sama dengan 0 dan nilai x2-nya sama dengan minus 1. Selanjutnya bentuk yang kedua. Nah, bentuknya yang kedua yaitu x pangkat 2 kurang c sama dengan 0. Maka x tambah akar c dikali x kurang akar c sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Tentukan akar-akar penyelesaian dari x pangkat 2 kurang 25 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan ini, terlebih dahulu kita cari tahu mana nilai c-nya. Nah, nilai c di sini adalah minus 25. Jadi, kita cari akar dari 25. Sehingga kita dapatkan x tambah 5 dikali x kurang 5 sama dengan 0. Karena akar dari 25 ini adalah 5. Karena 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi, x tambah 5 sama dengan 0. X sama dengan minus 5. Jadi, x1-nya adalah minus 5. Kemudian, x kurang 5 sama dengan 0. X sama dengan 5. Jadi, x2-nya adalah 5. Nah, kita dapatkan akar penyelesaian dari x pangkat 2 kurang 25 sama dengan 0 adalah x1 sama dengan minus 5 dan x2 sama dengan 5. Lanjut ke bentuk yang ketiga. X pangkat 2 tambah bx tambah c sama dengan 0. Maka x tambah b dikali x tambah q sama dengan 0. Di mana P kali Q sama dengan C. Jadi ketika angka bilangan P dan Q itu dikalikan akan mendapatkan nilai C dari persamaan ini. Kemudian jika P ditambah Q sama dengan B. Oke, untuk agar lebih paham lagi kita lihat contoh berikut. Tentukan akar-akar penyelesaian dari x pangkat 2 tambah 7x tambah 10 sama dengan 0. Nah, terlebih dahulu kita cari nilai P dan Q-nya, di mana P dikali Q akan menghasilkan nilai C. Nah, nilai C di sini adalah 10. Jadi, angka berapa dikali berapa akan mendapatkan 10, dan angka berapa ditambah berapa akan mendapatkan 7. Jadi, kita dapatkan angka 2 dan 5. Karena 2 kali 5 kan dapat 10. Dan 2 tambah 7 dapat 2 tambah 5 dapat 7. Oke, kita peroleh 2 dan 7. Jadi, kita masukkan ke dalam persamaan x tambah p dikali x tambah q sama dengan 0. Hingga peroleh x tambah 2 dikali x tambah 5 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan x tambah 2 sama dengan 0, x sama dengan min 2, jadi nilai x1-nya sama dengan minus 2. Kemudian x tambah 5 sama dengan 0, x sama dengan minus 5, jadi kita dapatkan nilai x2-nya sama dengan minus 5. Jadi akar-akar penyelesaian dari x pangkat 2 tambah 7x tambah 10 sama dengan 0 adalah x1 sama dengan minus 2 dan x2 sama dengan minus 5. Oke, mudah kan? Selanjutnya kita masuk ke cara yang kedua, yaitu menggunakan kuadrat sempurna. Nah, bentuknya yaitu x pangkat 2 tambah 2px tambah
B pangkat 2 sama dengan 0. Atau X pangkat 2 kurang 2PX tambah P2 P pangkat 2 sama dengan 0. Contohnya, tentukan penyelesaian dari X pangkat 2 kurang 6X tambah 8 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal yang ini, terlebih dahulu angka 8 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Kemudian yang kedua ruas kita akan jumlahkan dengan hasil dari minus 6 dibagi 2. Minus 6 ini dibagi 2, kemudian dikuadratkan. Kenapa demikian? Karena itu merupakan ketentuannya. Oke, sehingga kita peroleh X pangkat 2 kurang 6X tambah minus 3 dikuadratkan sama dengan minus 8 tambah minus 3 dikuadratkan. Nah, minus 3 ini kita dapatkan dari minus 6 dibagi 2 dan dikuadratkan. Kemudian minus 8 ini karena kita pindah ruas sehingga menjadi minus. Oke. Selanjutnya kita cari faktor dari X pangkat 2 kurang 6X tambah minus 3 pangkat 2. Sehingga kita dapatkan X kurang 3 pangkat 2 sama dengan minus 8 tambah 9. 9-nya dari mana? Dari minus 3 kali minus 3. Sehingga kita dapatkan X kurang 3 pangkat 2 sama dengan 1. Karena minus 8 tambah 9 kan 1. Sehingga kita dapatkan X kurang 3 sama dengan akar 1. Kenapa akar 1? Nah, akar 1 ini dari di sini kan pangkat 2. Kita pindahkan di ruas kanan jadi akar. Sehingga kita dapatkan nilai X-nya itu plus minus 1 tambah 3. Nah, untuk mencari X1 dan X2-nya, nilai X ini kita cari terlebih dahulu. X sama dengan 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadi nilai X1-nya adalah 4. Dan X sama dengan minus 1 tambah 3 sama dengan 2. Jadi nilai X2-nya yaitu 2. Jadi akar-akar penyelesaian dari X pangkat 2 kurang 6X tambah 8 sama dengan 0 adalah 4 dan 2. Oke, sampai di sini teman-teman sudah paham? Oke, kita lanjut ke cara yang ketiga, yaitu menggunakan rumus ABC. Oke, jadi cara menentukan akar-akar kuadrat yang ketiga itu dengan menggunakan rumus ABC. Bentuknya AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Maka X12 sama dengan minus B plus minus akar B pangkat 2 kurang 4AC dibagi 2A. Oke, kita masuk ke contohnya. Tentukan akar-akar penyelesaian dari X pangkat 2 tambah 10X tambah 24 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan ini terlebih dahulu kita harus tahu nilai A, B, dan C-nya. Nah, nilai A-nya kan koefisien dari X pangkat 2, yaitu 1. Kemudian nilai B-nya adalah koefisien dari variabel X, yaitu 10. Dan nilai C-nya yaitu 24. Nah, kalau kita sudah tahu nilai A, B, dan C-nya, tinggal kita masukkan ke rumus X12. Sehingga kita dapatkan minus 10 plus minus akar 10 pangkat 2 kurang 4 kali 1 kali 24 per 2 kali 1. Sehingga kita dapatkan X12 sama dengan minus 10 plus minus akar 100 kurang 96 dibagi 2. Sehingga hasilnya minus 10 plus minus akar 4 per 2. Selanjutnya kita akan cari nilai X1 dan X2-nya.
dari hasil yang kita dapatkan ini. Sehingga X1-nya sama dengan minus 10 tambah akar 4 per 2. Akar 4 ini kan 2, jadi minus 10 tambah 2 kan minus 8 per 2. Sehingga kita dapatkan nilai X1-nya yaitu minus 4. Kemudian kita cari nilai X2-nya dengan cara minus 10 kurang akar 4 per 2. Seperti cara mencari X1 tadi, akar 4 kan 2, jadi minus 10 kurang 2 sama dengan minus 12 per 2. Sehingga nilai X2-nya yaitu minus 6. Oke, jadi akar-akar penyelesaian dari X pangkat 2 tambah 10X tambah 24 sama dengan 0 adalah X1 sama dengan minus 4 dan X2 sama dengan minus 6. Oke, ternyata mudah kan? Nah, untuk kalian yang ingin belajar lebih lanjut tentang persamaan kuadrat, kalian bisa akses link berikut ini. Nah, itulah materi tentang persamaan kuadrat dan bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Bagaimana? Mudah bukan? Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan silakan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Saya Revalina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.